Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Arman Waluyo. Dan pada video kali ini saya ingin membahas mengenai tutorial bagaimana caranya kita untuk masuk ke dalam pengaturan router atau modem kita. Simak video ini sampai selesai dan jangan di skip. Oke, langsung kita mulai. Pertama-tama kita harus membuka mesin penjelajah kita yang biasa kita gunakan, yakni Firefox atau Google Chrome. Di sini saya menggunakan Firefox ya. Kita masukkan dulu link atau berupa situs untuk masuk dengan cara mengetik 192.168.100.1. Ini ketika modem sedang bermasalah. Tapi biasanya juga menggunakan 192.168.1.1. Ada dua pilihan ya. Saya coba menggunakan 192.168.101 dulu ya. Nanti kalau memang tidak bisa, saya akan memberitahu bagaimana caranya masuk ke command prompt atau CMD. Ya, seperti yang saudara saksikan tidak berhasil ya. Ini cara untuk kita masuk ke command prompt atau CMD ya. Bisa dengan kita melakukan pencarian. Ini saya menggunakan Windows 10. Ya, ketik dalam kolom pencarian CMD, atau kita bisa dengan cara ketik Windows R lalu kita pilih saja atau ketik CMD, tekan OK. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Lalu kita ketik saja langsung ipconfig tanpa dispasi dengan huruf kecil semua, lalu tekan enter. Nanti pada tombol merah yang muncul akan terlihat IP address yang kita harus gunakan untuk membuka pengaturan router kita. Ini yang ada tulisan default gateway. Ini ya yang 192.168.1.1. Ternyata yang betul yang ini setelah kita buka di pengaturan CMD. Oke, setelah kita melihat IP address yang benar, kita copy dan kita paste ke dalam kolom pencarian yang sudah saya tandai dengan jari itu ya, yang menunjuk. Jadi copy lalu paste ke kolom pencarian yang di atas. Kita ganti dengan yang salah sebelumnya, karena kita sudah mengecek pada pengaturan CMD-nya, command prompt-nya tadi. Kita sudah mendapatkan yang benar, yakni 192.168.1.1. Kemudian kita masuk ke menu router. Nah, masukkan username dan password pada menu router yang kita miliki. Pada menu router ini biasanya untuk password bawaannya biasanya menggunakan username-nya user, passwordnya juga user. Namun di sini saya sudah menggantikan dengan password yang lain. Oke, ini tampilan awal ketika masuk. Tentunya spesifikasi daripada router ZTE yang kita miliki ya. Nah, untuk menu ini saya cuman di menu network interface-nya saya cuman menunjukkan saja, tapi saya tidak membahas. Yang saya ingin tekankan pada kali ini yakni di menu network itu sendiri, karena di sini inti dari pembahasan dalam video ini. Kita masuk ke menu network dan kita akan mengetahui pengaturan bawaan dari modem kita. Di sini pada kolom bandwidth ini untuk mengatur jarak jangkauan sinyal WiFi kita.
untuk pilihan 20 mHz ini jaraknya agak luas ya, atau agak lebar, jadi sinyalnya agak jauh, sedangkan yang untuk 40 mHz itu jaraknya pendek ya. Kita mau gunakan yang mana terserah kita ya, terserah dari masing-masing yang menggunakan router itu. Oke, langsung ini contoh dari password atau menu password yang kita rubah password wifi nya ya. Oke, ini beberapa perangkat yang sudah terhubung, ada sekitar 6 perangkat yang terhubung di modem ini, lengkap dengan MAC address, IP address-nya ya. Oke, yang utama tadi yang di bagian SSID setting tadi ya, itu pengaturan utama. Nah, untuk LAN ini saya juga seperti yang tadi menu network interface, saya tidak membahasnya karena hal ini dilakukan ketika atau diperlukan ketika modem sedang bermasalah. Nah, untuk menu administrasi sendiri ada bagian user management, ini untuk mengatur password dan username dari modem kita. Jadi kita merubah dengan pengaturan bawahan yang user itu, kita rubah menjadi apa yang kita inginkan. Kita bisa ganti passwordnya lain agar tidak dibobol oleh orang-orang yang kurang bertanggung jawab, seperti itu ya. Karena kalau kita menggunakan user itu sudah pada umum. Nah, kita lanjut ke menu berikutnya. Saya di sini juga akan menunjukkan bagaimana fungsi dari kolom run atau kolom Windows R itu ya. Jadi banyak pilihan yang kita bisa dapatkan, kita bisa mengetahui atau menyetel pengaturan LAN. Jadi saya masuk ke penyetelan pengaturan LAN, dan untuk itu saya pilih menu yang bagian atas yang ada sekitar 7 menu, saya pilih koneksi dan saya masuk ke dalam menu settingnya, saya bikin automatic atau otomatis ya. Oke, setelah itu tekan Windows R lagi, dan kita masuk ke menu berikutnya untuk mengetahui properties dari WiFi kita. Nah, ini saya untuk menunjukkan pengaturan IP version 4-nya. Jadi saya menggunakan semuanya, saya menggunakan otomatis. Saya belum otak-atik ya. Karena kalau otak-atik ya butuh waktu yang agak lama. Oke, untuk langkah selanjutnya saya akan coba menunjukkan bagaimana penyetelan atau bagaimana kita menyetel perangkat yang kita miliki agar daya tangkap jaringannya bisa bagus, bisa baik. Karena tentu dalam internet atau dalam pencarian internet, kita inginkan kita menggunakan internet dengan lancar. Nah, ini saya akan menunjukkan bagaimana caranya kita mengatur perangkat kita agar menangkap internet dengan sempurna. Oke, kita masuk ke hardware propertiesnya dan kita pilih mode. Ini yang mode adapter ya. Kita masuk, kita pilih ke konfigurasi dan kita pilih roaming agresif ya.
roaming agresif. Kita pilih yang paling tinggi agar perangkat yang kita miliki menangkap jaringan dengan baik, walaupun jaringan itu jauh. Karena kita sudah menyetel ini, perangkat kita tentu mampu menangkapnya dengan baik. Kita pilih yang nomor 5 di bagian roaming agresif ya. Oke, mungkin sampai di sini dulu video yang akan saya sampaikan kali ini. Kurang lebihnya saya memohon maaf. Jangan lupa subscribe jika suka dengan video ini. Saya doakan semoga para pemirsa semua dalam keadaan baik dan sehat walafiat, banyak rezeki. Amin.